kelahirannya bukanlah hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Kini mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Allah dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 109, Hai Mari Berhimpun. Bapak Ibu Jemaat kekasih Yesus Kristus, selamat datang, Shalom. Sebelum masuk dalam kebaktian Natal pagi ini, saya akan membacakan warta jemaat. Majelis Kapejaba Jemaat Wadi Bogor menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam ibadah Natal 2020 secara online. Penuh sukacita dalam kasih Yesus Kristus, dengan ucapan selamat datang dan damai sejahtera atas kita. Selamat beribadah. Pelayanan hari ini ibadah Natal 25 Desember 2020. Ibadah dipimpin dan dilayani oleh Ibu Pendeta Kristiana Sri Utami SH. Majelis beserta jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Informasi yang pertama, Kamis 31 Desember 2020 akan dilaksanakan ibadah tutup tahun 2020 secara online, yaitu waktu jam 19.00 WIB atau pukul 7 malam. Dilayani Ibu Pendeta Kristiana Sri Utami STH. Dan yang kedua, persembahan ibadah malam Natal dan persembahan ibadah Natal dapat ditransfer ke rekening bendahara gereja atas nama Ibu Deake M. Linda Tobing, atau dapat disampaikan kepada Majelis Jemaat GKP Jabar Jemaat Wadi Bogor. Demikian warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Cut. Amen.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saat masa Natal kita kembali sering mendengar bahkan menyanyikan lagu tentang kemuliaan Allah. Namun saat mengucapkan kata memuliakan Allah, apa yang terlintas di benak kita? Tema Natal hari ini adalah memuliakan Allah yang mulia. Dan melalui tema hari ini kita diajak untuk memuliakan Allah dengan mentransformasikan kehadiran dan karya penyelamatan Allah bagi dunia. Bukan hanya terbatas pada saat melakukan ritual formal semata, tetapi juga dengan sikap, perilaku, dan karya nyata kita bagi masyarakat di tengah-tengah situasi sulit saat ini. Juru damai telah lahir. Ungkapan seorang gembala di Bethlehem. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di dalam palungan, di bawah langit cerah malam berbintang. Tersirat rona wajahnya yang begitu agung sulit dilukis kata, memancarkan sukacita sekaligus menyimpan seribu duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendambakan kasih, tetapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tetapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal, seolah berganti gagah megah seperti para bulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru damai sudah lahir, sambutlah dan datanglah. Cut. 3. Mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Allah. Ya Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk menaikkan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan serta penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga hari ini kami diizinkan kembali merayakan Natal, merayakan kembali peristiwa Engkau datang dalam wujud bayi yang mungil, penuh kedamaian. Saat dimana kami diingatkan kembali akan kabar yang dibawa oleh malaikat, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami juga mensyukuri keberadaan keluarga, saudara,
teman, serta persekutuan jemaat yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami tetap dapat merayakan Natal bersama mereka di tengah masa pandemi COVID-19 yang sulit ini. Kami pun bersyukur atas kasih-Mu yang telah menghiburkan kami untuk bersama-sama bersekutu dan berbakti kepadamu dalam ibadah Natal sekalipun kami beribadah secara online. Kini tuntunlah kami Tuhan untuk menghayati firman-Mu, agar firman-Mu senantiasa menguatkan kami. Kiranya melalui ibadah Natal ini, Roh-Mu hidup di dalam kami dan menghidupkan kami sehingga kami senantiasa dibaharui. Di dalam Yesus Kristus, Sang Bayi Natal Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, saya undang berdiri dan dengarkanlah berita Natal. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Muliakanlah. Action. Beri kemuliaan dan hormat
Yuk. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Natal ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, di hari Natal yang indah ini kembali kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk kembali menikmati ibadah kami. Sekalipun kami harus menikmati ibadah di rumah masing-masing secara online seperti ini. Dan saat ini Tuhan, waktunya kami untuk kembali disapakan kebenaran firman-Mu. Ini waktu yang sangat berharga bagi kami ya Bapa. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak ingin waktu ini menjadi sia-sia. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, kami menyadari betapa terbatasnya kami dan betapa tidak mampunya kami untuk memahami kebenaran firman-Mu tanpa pimpinan dan penerangan Roh Kudus. Karena itu Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus agar menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar dapat kami pahami seturut dengan kehendak-Mu. Dan izinkan juga Roh Kudus boleh memimpin, menerangi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Bapa bagi sekalian umat Tuhan yang beribadah saat ini. Ini Bapa bersabdalah, kami siap mendengarnya, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemakmuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan minum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutnya mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan saudaraku, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2, kita baca ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Dan untuk membaca Injil Kristus, saya menjemput saudara-saudara untuk berdiri. Inilah Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, kembali
berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan berbahagialah saudara yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. 3. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat hari Natal. Hari ini benar-benar hari Natal. Kalau tadi malam 24 Desember baru malam Natal. Terus sekarang benar-benar hari Natal 25 Desember 2020. Dan apakah hari ini Bapak Ibu sedang ibadah online bersama-sama dengan kami dengan menggunakan kanal YouTube GKP Jabar Poma di Bogor? Di rumah atau berkumpul di rumah keluarga? Jadi yang saya tidak tahu, tapi saya perlu mengingatkan sebagai pendeta jemaat, sebagai gembala di lingkungan GKP Jabar Poma di Bogor. Silakan Bapak Ibu merayakan Natal bersama keluarga, tapi ingat jangan lupa protokol kesehatan. Masker gunakan, rajin-rajin cuci tangan, dan kalau ngobrol jangan cipika-cipiki, jangan polos sana polos sini, jaga jarak. Agar Natal kita tidak diwarnai dengan berita yang tidak menyenangkan. Beritanya apa? Natal menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Jangan sampai ya. Jadi ganti-gantian. Kalau mau jenguk orang tua atau mau tengok keluarga, ganti-gantian. Jangan biasa kita telepon-telepon kan. Kakak. Bung. Kita datang jam segini ya. Kita ketemu di sana. Jangan. Bung datang jam berapa? Kakak datang jam berapa? Oh kakak pagi, oke saya sore saja. Atau saya siang, biar kita gantian. Kenapa? Karena kita mau belajar. Bisa taat pada aturan, karena dengan cara itu kita melakukan apa yang disebut memuliakan Allah yang mulia. Nah itu tema besar Natal kita tahun ini. Tema besar Natal GKP Jabar secara sinodal. Apa maksudnya dari memuliakan Allah yang mulia? Sebenarnya sejatinya tema ini berangkat dari sebuah pemahaman bahwa Allah, apapun keadaan kita umatnya, Dia tetap mulia. Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan hal yang baik, bahkan sangat baik, atau bahkan dianggap sebagai sebuah prestasi luar biasa, itu tidak memengaruhi kemuliaannya, tidak menambah kemuliaannya. Karena sejatinya apa yang kita lakukan tidaklah sebanding dengan kemuliaan Allah. Begitupun juga ketika Bapak Ibu Saudara ataupun saya melakukan hal yang tidak benar, melakukan hal yang tidak baik, berpikir yang tidak baik, apakah itu akan mengurangi kemuliaan Tuhan Allah? Sama sekali tidak. Karena kemuliaan Allah tidak bisa ditambah atau dikurangi karena perbuatan manusia. Namun kenapa kita harus memuliakan Allah yang mulia? Catatan penting sudah disampaikan dalam khotbah saya kemarin. Karena kemuliaan
kemuliaan Allah datang pada kita yang hina. Catatannya ingat ya, kita yang hina. Kenapa hina? Karena kita orang berdosa. Tapi saudara dan saya adalah orang berdosa. Atau di sini ada yang mengaku saya nggak pernah berdosa, Bu Pendeta. Seujung kuku pun saya nggak pernah berdosa. Saya berani bertaruh apapun saya tidak pernah berdosa. Ada. Hanya Tuhan Yesus dulu ketika jadi manusia mungkin ya yang nggak pernah berdosa. Tapi manusia pasti tidak ada. Itu sebabnya kita semua adalah orang yang hina. Hanya memang dunia suka mengkotak-kotakan. Yang hina itu adalah yang nggak punya apa-apa. Lalu yang punya uang itu yang dipermuliakan. Padahal itu juga tidak ada apa-apanya. Nah, dalam kerangka berpikir kita orang yang bukan apa-apa dalam pandangan Allah, yang diselamatkan hanya karena murni hanya karena kasih karunia, maka kita punya tanggung jawab. Kemuliaan Tuhan sudah datang padamu, padaku, sebagai orang yang hina, maka kamu harus melakukan sikap yang mulia. Bapak Ibu Saudara, Lukas yang kita baca hari ini adalah Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Ini melanjutkan cerita tadi malam. Kalau tadi malam dalam ibadah malam Natal kita disebutkan kemuliaan Allah datang menghampiri para gembala. Nah, ini yang luar biasanya. Di ayat 15 nampak sekali bahwa orang yang dipandang hina saat itu, yang kita sebut dengan gembala-gembala tadi, ternyata bukan orang yang tidak punya respon baik terhadap sesuatu yang luar biasa yang disebut Alkitab sebagai kemuliaan Allah datang bersinar meliputi mereka. Ayat 15 dengan jelas mengatakan para gembala ini berkata begini, marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu disebutkan katanya gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Memang sepintas seperti kayak orang tidak percaya ya. Yuk kita lihat yuk apa yang terjadi di sana. Perlu membuktikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kaji lagi, ini kan gembala. Ini kan gembala, orang yang bukan siapa-siapa. Diizinkan melihat sesuatu yang spektakuler, melihat malaikat Tuhan bernyanyi. Tentulah bukan ketidakpercayaan yang ada pada mereka, tapi luapan sukacita yang menghasilkan respon luar biasa. Mari kita pergi ke Bethlehem. Di ayat 16 disebutkan apa? Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf. Dan ayat 17 mengatakan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Artinya apa? Mereka meresponi peristiwa luar biasa kehadiran para malaikat yang mengatakan bahwa juru selamat telah lahir. Mereka bergegas cari di mana. Kalau Bapak Ibu menyaksikan ibadah perayaan Natal Komisi Remaja, Komisi Anak, itu anak-anak kita sekolah minggu mengkisahkan peristiwa ini. Versinya kalau Tuhan Yesus lahir di Cijujung, Ciluar. Ada sedikit logat-logat Sunda yang mungkin salah ya, karena sutradaranya atau penulis naskahnya bukan orang Sunda. Tapi penggambaran kondisi lingkungan sekitar Cijujung itulah yang digambarkan. Dan respon gembala juga saat itu ketika ditanya, kita cari kemana? Cari paling di saung-saung, katanya begitu. Saya mencuplik sedikit dari drama anak-anak yang bisa disaksikan di tayangan YouTube juga, perayaan Natal Komisi Remaja Komisi Anak. Itu hendak menggambarkan bahwa respon para gembala saat itu luar biasa. Ayo cepetan, kita lihat, kita cari. Lalu setelah datang responnya berhenti? Enggak. Kalau di drama-drama ceritanya para gembala melihat bayi Yesus lalu sujud menyembah, nggak ngomong apa-apa. Padahal coba lihat ayat 17. Dan ketika mereka melihat, nyanya huruf besar ya. Saya sengaja menghentikan supaya Bapak Ibu jelas melihat ayat 17 dari pasal 2. Dan ketika mereka melihat, nya ini adalah bayi itu.
Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ternyata setelah sampai di kandang domba di Bethlehem, gembala bukan cuma menyembah. Yang gambar menyembah itu adalah gambar yang beredar, entah di lukisan, entah di gambar-gambar kalender, atau di gambar-gambar Kristiani, gambar-gambar profil image yang di internet. Memang gambarnya begitu. Tapi itu tidak menggambarkan apa yang di ayat 17. Saya lebih ingin mendramatisir. Saat itu mereka pasti begini. Bener. Tahu nggak? Bapak Ibu, tadi kami ketemu malaikat. Yang satu menyaut, benar malaikatnya banyak. Lalu cerita tentang anak ini. Kami tidak tahu. Ya ada loh malaikat bernyanyi. Apa Bapak Ibu? Sebuah respon antusias yang meluap. Saya yakin itu yang digambarkan di ayat 17. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 18 mengatakannya. Ini bukti ada sebuah cerita yang disampaikan para gembala dengan sangat antusias sampai orang-orang heran mendengar berita itu. Karena tidak mungkin kan orang heran kalau gembalanya bilang, Bapak Ibu ternyata benar ya, bayinya lahir di kandang domba. Ini dibilang sama malaikat jauh amat loh. Orang lain mungkin gak dengar, tapi karena mereka berceritanya dengan luar biasa, bahasa anak muda sekarang heboh. Maka orang lain pun menjadi, kalian melihat? Meski reaksi Maria adalah menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya, namun ayat 20 menunjukkan lagi respon gembala-gembala itu, yaitu memuji, memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Artinya, mereka meresponi betul semua yang sudah mereka dengar, yang mereka sudah lihat, dan responnya adalah memuji, memuliakan Allah. Dia nggak pikir dia siapa, tapi dia melihat kemuliaan Allah. Dia pikir dia harus cerita, dia harus kasih tahu kepada banyak orang. Dan itu tugas Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini, memuliakan Allah yang mulia. Karena kalau ditanya, ada Bapak Ibu Saudara di sini yang belum pernah melihat kasih dan kemurahan Tuhan kepada Bapak Ibu, mulai dari Bapak Ibu lahir sampai seumur sekarang ini. Mungkin ada yang umurnya untuk yang masih kecil-kecil, anak-anak kita baru sekitar 7, 8, 9, 10. Itu sudah mulai sadar ya, sudah mulai bisa mengingat. Kalau ditanya pernah merasakan kasih Tuhan nggak? Saya yakin pasti mereka akan mengatakan, iya Bu Pendeta. Apalagi mereka yang sudah beranjak umur 17 tahun ke atas. Meskipun ditanya apa buktinya, mereka pasti gini. Ayo apa jawabnya? Lagi mikir Bu. Loh, saya tanya, pernah merasakan nggak kemuliaan Tuhan datang? Belas kasih Tuhan datang padamu? Iya, bentuknya apa? Masih mikir. Jangan kecil hati adik-adikku pemuda. Karena banyak orang tua yang umurnya 20, 30, bahkan 40, 50. Kalau ditanya, pernah nggak merasakan belas kasih Tuhan? Pernah. Kalau ditanya jawabnya apa bentuknya? Mikir. Makanya nggak heran kalau mereka nggak bisa atau kita nggak bisa antusias seperti para gembala untuk menyaksikan kemuliaan itu. Kenapa? Karena kita tidak menyadari betapa kemuliaan itu datang seperti muliakanlah. Setiap kali kita nonton kita nyanyi lagu itu kan. Dan kalau nyanyi lagu bagian itu saya memang senang, karena saya selalu bilang kalau nyanyi lagu itu merinding. Apalagi kalau pemandu pujiannya bagus. Muliakanlah. Lagunya indah, tapi cukup berhenti sampai di lagu. Kalau tanya lagi, tanya pada hatimu, sungguhkah kemuliaan itu datang pada hatimu, pada dirimu? Merasakan betulkah engkau belas kasih itu? Kalau engkau merasakan benar-benar belas kasih itu, engkau akan bangun
dari kondisimu sekarang. Keluar dari kondisi yang kamu bilang aman nyaman, cukup datang ke gereja setor muka. Karena kau akan lakukan yang namanya memuliakan Allah. Caranya bagaimana, Bu Pendeta? Banyak. Dan itu sesuai dengan kemampuanmu. Sesuai dengan apa yang kamu bisa kerjakan. Seperti tahun ini, saya mengatakan kepada teman-teman panitia Natal bahwa spanduk itu bunyinya harus perayaan Natal. Kenapa? Karena kita memang sedang merayakan Kristus yang datang. Dan temanya adalah memuliakan Allah yang mulia. Dan kita mau merayakan itu dalam bentuk Christmas Carol. Apa bentuk Christmas Carolnya? Kita berkunjung kepada orang tua, anak-anak sekolah minggu. Meskipun tidak banyak-banyak orang kita berkunjung, kita membawa bingkisan. Berhenti sampai di situ? Tidak. Masyarakat di sekitar Cijujung, Ciluar juga merasakan apa yang kita sebut dengan kasih, gitu ya, tanda kasih. Besarnya banyak yang kita kasih, enggak sih, enggak seberapa. Mungkin kalau dibilang untuk masak ya paling cukup hanya hitungan hari. Tapi walaupun hitungan hari, kita berusaha melakukan dari segala keterbatasan kita yang namanya memberikan kasih Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita kepada sesama. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak keluar dari zona kemalasan kita. Sekarang bagaimana? Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap mau berpangku tangan, mau berada di zona kemalasan kita sekalipun kita mendengarkan kabar baik? Atau kita memilih menjadi seperti para gembala yang dengan antusias merespon kabar baik itu? Seperti halnya dalam kitab Yesaya disebutkan, Putri Sion disampaikan, kepada Putri Sion disampaikan tentang keselamatan yang sudah datang. Ayat 10 dari Yesaya 62 mengatakan, berjalanlah, berjalanlah, pintu gerbang terbuka, persiapkanlah jalan. Artinya, orang yang merasakan kemuliaan Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan, memang diminta dari sejak zaman dahulu untuk meresponi kemuliaan Allah ini. Zaman dahulu yang suka dapat diizinkan melihat kemuliaan Tuhan itu para rabi, imam-imam, rasul-rasul seperti dicatat dalam Alkitab tertulis. Tapi hari ini melalui para gembala kita diingatkan bahwa sesungguhnya kemuliaan itu tidak lagi datang pada khusus orang atau orang-orang yang dikhususkan untuk kerjaan-kerjaan lain. Kemuliaan itu datang kepada semua orang, termasuk saudara dan saya. Tinggal sekarang, apa respon kita? Mau seperti para gembala yang meresponi mengatakan kepada dunia tentang kemuliaan Allah yang luar biasa, sekalipun mereka sadar siapa mereka tetap kerjakan itu? Atau cukup kita menjadi orang Kristen yang manis duduk di rumah, lalu kemudian mulai mengkritik ketika pekerjaan pelayanan tidak sepaham dengan yang kita pikirkan? Gereja GKP Jabar, khususnya GKP Jabar Pemadi Bogor, sedang dalam usaha membangun kembali persekutuannya, membangun agar menjadi gereja yang lebih besar. Bersama dengan itu, GKP Jabar Pemadi Bogor juga punya kerinduan agar gedung gereja Ciluar bisa kembali digunakan untuk beribadah, yang tujuannya tidak berhenti sampai penggunaan gedung ibadah, tetapi kehadiran gereja bisa menjadi berkat bagi masyarakat Ciluar. Nah, ini bukan hal mudah. Ini juga yang dimaksudkan dengan memuliakan Allah yang mulia. Maka sudah seharusnya sebagai warga gereja, sebagai persekutuan yang senantiasa bernyanyi muliakanlah, senantiasa bernyanyi gitar sorga bergema saat Natal, maka gaungkan itu di hatimu untuk bisa mengatakan, aku akan ambil bagian dalam tugas pelayanan A, B, atau C dengan ketulusan, dengan kesungguhan, bukan dengan harapan nama baik, nama besar, apalagi menghitung siapa saya dan apa jari saya. Selamat merayakan Natal, Bapak Ibu Saudara, dan jangan pernah lupa Tuhan menginginkan kita memuliakan Dia
bukan dalam rangka agar namanya mulia, tapi agar kita meresponi kasihnya untuk ia tahu bahwa kita sungguh mengasihi Dia yang mulia, yang mengasihi dan menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sekali lagi, mengucapkan selamat Natal, selamat merayakannya dalam penuh sukacita bersama keluargamu dan orang-orang yang engkau kasihi di sekitarmu. Saya atas nama Pendeta Kristiana dan keluarga Stefanus Tris Abola, bahkan juga bersama Majelis Jemaat, kami menyampaikan selamat Hari Natal, selamat bersukacita, biarlah kasih Tuhan beserta saudara. Dan selalu ingat, jangan lupa 3M, kata Pak Jokowi. Memakai masker, mencuci tangan setiap saat, terutama ketika kita sehabis memegang, tangan kita dipakai memegang. Lalu yang ketiga, jangan lupa menjaga jarak, agar kita semua diizinkan Tuhan merayakan Natal dalam sukacita dan sehat walafiat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. 1, 2, 3. Menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan. Saudara, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Bayi Natal, yang kami rayakan kelahirannya pada pagi hari ini, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hari ini kami diizinkan Tuhan
bisa merayakan dengan penuh sukacita Natal. Sekalipun kami menyadari situasi kami saat ini masih sulit karena pandemi COVID-19 masih bersama-sama dengan kami. Namun kami bersyukur keadaan itu tidak mengurangi hikmat dan sukacita Natal yang Engkau hadirkan bagi kami, Tuhan. Terlebih hari ini kami boleh memahami betapa kemuliaan Tuhan yang datang bagi manusia yang hina ini. Harus kami responi dengan memuliakan Engkau. Yang sekalipun kami tahu Tuhan, tanpa kami melakukan yang baik, kemuliaan-Mu tidak akan pernah berkurang. Namun sebagai pengikut Tuhan Allah yang mulia, haruslah kami mempunyai sikap hidup yang mulia. Ajar kami Tuhan, untuk bisa melakukan cara hidup yang mulia, seperti yang Engkau kehendaki, dan seturut dengan kehendak dan firman-Mu Tuhan. Terlebih kami bersyukur, kalau dalam perayaan Natal Jemaat-Mu GKP Jabar Komani Bogor, kami diizinkan Tuhan untuk bisa mempermuliakan Tuhan lewat Christmas Carol yang kami lakukan kepada sesama kami, masyarakat di sekitar Cijujung, Ciluar. Terima kasih untuk hal baik yang Tuhan boleh berikan di dalam hati kami, sehingga kami diizinkan bisa berbagi dengan sesama kami. Meskipun kami tahu yang kami beri bukanlah apa-apa, bahkan mungkin sedikit dari banyak orang yang bisa memberi. Namun kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bisa berbagi. Dan selanjutnya Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama kami. Bukan agar kami dipuji, bukan agar kami mendapat nama baik, namun agar orang melihat bahwa kemuliaan Tuhan ada pada kami, sehingga kami melakukan hal yang mulia yang Tuhan teladankan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat GKP Jabar Komani Bogor, Engkau berkati saat merayakan Natal hari ini bersama dengan keluarga. Ajar kami semua untuk tidak ceroboh di masa Natal ini, untuk tidak mudah berkumpul-kumpul dengan keluarga besar hanya karena alasan rindu kami. Biarlah rindu yang kali ini Tuhan kami boleh alihkan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang mendatangkan kebaikan dan kesehatan terutama bagi kami, keluarga kami, dan keluarga besar kami, serta sanak famili dan handaian kami. Dan ketika kami tidak berkumpul dengan banyak orang, maka itu tandanya kami menjaga agar Indonesia tidak lagi bertambah pasien COVID. Menjaga protokol kesehatan itu juga bagian dari cara orang-orang yang memahami kemuliaan Tuhan ada pada kami. Itu sebabnya Tuhan ajar kepada jemaat Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan dengan menjaga kesehatan, menjaga jarak, mau memakai masker saat bertemu dengan banyak orang, dan kemudian terutama tidak mudah untuk berkumpul hanya karena alasan rindu, melepas rindu saat Natal. Tolong kami Bapa, agar kami tidak tergoda untuk melakukan kebodohan-kebodohan yang mendatangkan penderitaan, mungkin bukan bagi kami, namun bagi orang tua atau sesama kami yang bisa dengan mudah tertular virus COVID-19. Terima kasih Tuhan. Dan bersama dengan itu juga kami ingin berdoa agar sekiranya berkenan Tuhan boleh segera menghentikan COVID ini Tuhan. Karena wabah COVID-19 membuat banyak manusia sulit melakukan aktivitas. Kami percaya damai sejahtera Natal akan membuat wabah ini segera berakhir dan kami semua bisa melaksanakan tugas kami kembali dengan baik, dan terutama kami bisa melayani kembali, membangun persekutuan umat Tuhan kembali, dan bisa mempermuliakan nama Tuhan Allah kami yang mulia lewat sikap kami dan perbuatan kami. Bangsa Indonesia, negara kami, Engkau berkati. Di tengah gejolak yang banyak, kami percaya Engkau memimpin para pemimpin kami untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Natal tahun ini membuat kami melihat kuasa Tuhan luar biasa nyata, terutama di tengah masa sulit yang harus kami alami. Dan kami percaya ketika kemuliaan itu nyata, masa sulit ini akan Tuhan ganti menjadi masa damai sejahtera, penuh sukacita surgawi yang bersumber dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami.
Kami bawa dan naikkan syafaat kami di hari Natal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 1 dan ayat yang ke-11. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sambil persembahan diadakan, mari kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 123. Selamat, selamat datang. 3. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa dalam Kristus Raja kami. Anugerahmu tak pernah berkesudahan, berkat-Mu terus mengalir. Sebagai umat-Mu, kami datang mempersembahkan sebagian dari apa yang sudah kami terima. Dan apa yang kami terima berasal dari anugerah dan berkat-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Sebab daripada Allah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami persembahkan ini. Amin. Saudaraku, kinilah saatnya kita memuliakan Allah dalam setiap sisi hidup kita, karena kita adalah saksi dari kemuliaan Allah yang nyata bagi dunia. Mari nyatakan kesanggupanmu untuk menjadi saksi atas kemuliaan Allah dengan bersama-sama menaikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 119, Hai Dunia Gembiralah. Terima
hati kami kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia, Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jawa Barat, Jemaat Pemadi Bogor, mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.